Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam aman, nyaman, dan guyup bagi warga di Popuri. Bertemu lagi kita di acara podcast. Bulan kemarin podcast kita berbicara mengenai SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru. Sekarang berbicara mengenai lingkungan. Dan alhamdulillah podcast kita hari ini kedatangan seorang tamu yang sungguh sangat luar biasa. Kita mendatangkan langsung dari Dinas DLHK. Adalah Bapak Gumilar. Iya. Alhamdulillah. Jadi narasumber kita mendatangkan dari luar. Ini mahal biaya transfernya. Sama seperti halnya yang di bulan kemarin SPMB itu mahal biaya transfernya. Wah, sungguh sangat luar biasa. Saya juga nggak bisa membayarnya jadinya. Jadi cukup sama kopi selesai gitu kan. Dan narasumber yang kedua adalah ini warga kita sendiri adalah Ibu Ayu, istri daripada Pak Juandi sebagai selaku bendahara partai. Dan di sebelah kanan saya ini adalah juga adalah Ibu Triana Nur Hidayati. Luar biasa. Walaupun saya nebak-nebakan tapi ternyata benar ya. Beliau adalah istri dari Bapak Fahrul sebagai di seksi lingkungan. Betul ya Bu ya? Betul. Oke. Para warga semua, kita mencoba membedah sebagian hal yang merupakan isu secara global atau katakanlah di Kota Bandung aja berkaitan dengan tanda kutip sampah yang sudah apa ya namanya itu yang sudah menjadi dilema untuk kita bagaimana mengerjakan, bagaimana mencari solusi dan semoga apa yang kita berbicara di sini bisa juga menjadi bahan masukan mungkin dari bapak-bapak kalah-kalah dari pemerintahan. Moga-moga walaupun kita hanya sedikit memberikan info, Iya, tapi itu jadi bermanfaat gitu loh. Iya. Tidak hanya kita aja tapi keluar. Insya Iya, Allah kalau misalnya benar. ternyata kita sukses, siapa tahu kita diundang ya. Kenal. Itu makanya. Jadi mohon maaf ketika kita terkenal, Iya, jadi betul. kita ada Siap-siap biaya kok. fee-nya beda ya. Oke. Tergabung yang dari komisi ini. Gitu. Jadi kita podcastnya akan wah luar biasa. Moga-moga keinginan Iya. kita tercapai ya. Namanya juga mimpi apa ya? Bukan mimpi. Setinggi-tingginya. Mimpi mah kita boleh setinggi-tinggi Iya, selat itu. betul, Soal mau betul. bisa sudah ulah ngajeprut. Bisi ka balideng pegat, urang di lieur gitu. Translate terus. Oke, nanti akan dimulai oleh dari Ibu Tia. Iya, Ibu Tia panggilannya aja ya? boleh. Ibu Tia, nanti Iya. beliau akan bertanya mengenai masalah lingkungan kepada Pak Bumi juga Ibu Iya. Ayu. Nggak usah ragu-ragu, tenang aja, Iya. senyum, Gembur. semangat gitu ya. Oke, kita mulai. Monggo dilanjut Bu Tia. Oke, halo Bumi. Ibu. Iya, halo Bayu. Ini kan kita di episode 2 ini mengganti tema jadi lingkungan ya. Tapi kan lingkungan itu luas banget ya, Bunga. Saya pengen agak sedikit mengkerucutkan dengan lingkungan perumahan. Nah, kalau di lingkungan perumahan ini menurut Pak Gumi deh sama Bu Ayu, sebenarnya apalagi saya nih ibu rumah tangga ya, apa sih hal yang penting dilakukan untuk apa ya, peduli gitu terhadap lingkungan sekitar aja dulu di lingkungan perumahan. Mungkin boleh Pak Gumi? Mungkin lingkungan ini sebetulnya sudah mulai bergeser ya, Iya. pengertian pemahamannya. Kalau dulu itu kan lingkungan biotik dan lain sebagainya. Kalau sekarang Oke. itu bagaimana cara menyeimbangkannya agar kita bisa hidup nyaman di sekitar kita. Dan juga biasanya ketika membicarakan lingkungan itu kita selalu memisahkan antara lingkungan sosial dan ekonomi. Kalau banyak kesinambungan, berkaitan. Ya. Tadi disampaikan oleh Pak RT, terutama untuk masalah sampah misalnya. Ya. Ketika masalah sampah itu lingkungan komplek bermasalah, padahal itu kan di situ ada sosialnya juga. Yaitu ada bagaimana masyarakat mengelola sampahnya, bagaimana hubungan kita sesama warga, bagaimana hubungan kita dengan mamang gerobak sampahnya misalnya. Gitu. Dan juga tingkat ekonominya juga, karena ternyata dari sisi pengelolaan sampah itu kan banyak yang bergantung dari sisi ekonomi. Bagaimana ketiga pilar itu bisa berdiri, bisa berjalan, jangan sampai ketika kita hanya memperhatikan lingkungan, tetapi isu sosialnya, isu ekonominya itu terlupakan, justru itu lingkungan itu malah tidak terjaga. Simbolnya seperti itulah kurang lebih. Kalau dari sisi Bu Ayu nih sebagai working mom, Weh. tapi di satu sisi juga ibu rumah tangga juga ya Bu. Setelah selesai dengan
aktivitas kantor, Hmm. sebelumnya kan jadi mama, Iya, jadi, istri, jadi gimana tuh, Bu, pembantu ya. peduli terhadap lingkungan gitu, sekitar, apa ya, perumahan gitu, Iya. dari Bu Ai sendiri gimana? Jadi memang kan terkait lingkungan ini, Iya. apalagi tempat tinggal gitu ya, Iya. kita di rumah, satu yang jadi prioritas mungkin ya kalau buat saya itu adalah nyaman mungkin. Oke. Pertama mungkin gimana caranya kita bikin si lingkungan itu senyaman mungkin Oke. untuk semua anggota keluarga. Kalau ngomongin nyaman kan tentunya kita pengennya Bersih. bersih ya. Betul. Bersih. Nah di samping itu juga kan kita berarti kalau gitu kan harus gimana sih upayanya kita supaya lingkungan nyaman, bersih gitu. Iya. Salah satunya Iya. kan kan kalau sampah rumah tangga itu kan kita ada beberapa macam ya. Betul, oke. Untuk memudahkan pengelolaannya ya Iya. kita pilah tuh. Iya. Tuh mungkinnya yang paling dalam, yang paling simpel dulu gitu ya dari yang apa keluar dari rumah. Gitu sih. Karena, maaf Bu, ada teman sponsor katanya suaranya lebih kenceng, Pak. Oh, Iya, iya. Karena Bu Ayu tadi sudah, menyinggung sedikit tentang pemilahan sampah nih, Pak. Sebenarnya kan kita ini, mungkin kalau dulu udah biasa ya milah sampah gitu, ada beberapa gitu ya. Tapi kalau kayak di kita kan mungkin sosialisasi masih belum terlalu, apa ya, belum terlalu dilakukan lah gitu. Nah, kalau misalnya di lingkungan perumahan gitu ya, karena pemilahan sampah ini, paling simpel dan paling apa ya, tidak sulit gitu untuk dilakukan kadar di rumah tangga ini seperti apa gitu, berapa macam? Gimana tuh menurut, Bayu? Iya. Boleh. Secara umum sih si sampah itu kan terbagi jadi 3. Kalau kita membagi jadi 3, yang pertama organik, Ya, organik, anorganik, dan limbah B3. limbah B3, oke. Kalau organik kan udah pada tahu mungkin ya. Jadi sisa dapur. Belum tahu tuh, mungkin Oh, belum belum tahu. Iya. Sampah organik apa? Sampah organik apa ya? Iya, apa yang termasuk ke sampah organik? Jadi sampah organik itu sampah-sampah yang pada dasarnya mudah terurai atau kalau Oke. disimpan lama itu menimbulkan bau itu sih Oke. apa namanya karakter Iya, dasarnya ya. iya. Ini biasanya berasal dari Sisa makanan. Iya, ya nggak mungkin ya Pak ya, kayak Pak Gumi, Pak RT gitu ya Iya. kalau makan melon semuanya dimakan nggak? Iya. Mungkin sisa-sisa yang Iya. tidak termakan itu menjadi sampah organik. Oke. Itu dengan misalnya protein hewani gitu ya, ada tulang dan iya, juga iya. kulit yang tidak dimakan. Iya. Dan yang lain apalagi kalau ada sisa makanan. Sisa makanan Jadi setelah makanan kita makan. ya setelah kita makan anak-anak tuh biasanya Iya, ya nggak habis tuh ya. habis Iya, itu dari sisa sih. makanan itu pasti jadi Heeh. sampah organik gitu. Tadi organik, anorganik, B3. B3. Kalau dari Pak Gumi boleh Pak menambahkan B3 itu. B3. B3. Oke. Dan racunan juga ya. Betul. Ya. Kita banyak yang dilupakan Iya. gitu. Padahal itu yang sebetulnya yang tanda kutip berbahaya di lingkungan itu Oke. yang diantaranya Oh, masuknya ke B3. Iya. boklam, Iya, oh. elektronik, Kok saya kok pakannya O-nya ya? Dia berapa lama Nggak nggak awet ya? Iya, bingung nggak buangnya ada. kemana? Nah, sebetulnya tidak boleh dibuang ke tempat sampah, harus dipisahkan. Oh iya. Karena misalnya ketika baterai itu kan di dalamnya ada cairan Iya, atau ada betul. yang meracuni gitu. Heeh. Jadi ketika itu tertekan gitu kan, Keluar ke lingkungan keluar ke tanah, lingkungan, Oh air. iya. meracuni tanah gitu, Oh, menghina gitu, oke. bahaya. Terus kemudian bohlam, Korek. Ilmu baru. Iya, iya. korek Korek api api gas. Gasolin ya? Gasolin. yang bisa diisi Itulah. gasolina. Itu ya apa tabungnya itu yang aerosol Itu. itu nggak boleh juga. Ya, maaf Oh. itu ruangan ya. Sarung Iya, ruangan. iya, Iya, itu. juga Iya. ya. Kayak buat pilok kayak gitu. Iya. Misalnya ada nggak Bu kembangnya yang biasanya ada Iya. gitu. Ada gambar tengkorak Iya. biasanya tengkorak di Oh iya. gitu ada ya. Oh, itu maksudnya ke B3 tuh di situ. Oke. Gitu itu harusnya bisa dipilah. Sekarang pemerintah Kota Bandung sudah membuat tempat untuk ya di kotak untuk masyarakat ya mengumpulkan sampahnya di situ gitu. Jadi kita tidak memasukkannya ke dalam tempat sampah kita. Sembarangan ya. Itu dipisah. Oke. Di Ya itu.
Lanjutkan ya, Bu. Berarti cara pembuangannya bagaimana? Iya, Kalau organik kan bisa. ke sana, Iya. organik oke. Nah, biasanya nanti dibuang itu apa? Nah, itu kan ada yang kampus itu yang Iya. dikelola oleh pemerintah. Iya. Nanti dikumpulkan di situ, Iya. ya pemerintah gitu. Oh, Kan rokok ada? enggak. Belum ada ya? Di beberapa TPS sih ada ya apa masukin Bu Ayu ya ditahan Iya. ini gitu. Gimana, Bu? Jadi si TPS Limbah Medika itu ada beberapa lokasi ya, di antaranya beberapa kecamatan. Tapi memang kecamatan Cibiru belum ada. Tapi kecamatan Cibiru dan kecamatan-kecamatan yang lain sebetulnya juga mereka yang berkewajiban untuk mengumpulkan limbah medika kantornya. Kebetulan kita di PP di Dinas Lingkungan Hidup juga ada. Iya. Dan sebetulnya limbah medika ini kan nggak banyak. Paling kalau ganti batu baterai itu berapa lama sih? Iya. Beban juga kan awal Juga kan. juga Apalagi LED itu kan dia Iya, lebih awet. Iya. ya 10 tahun. Iya. Itu dipisahkan, Iya. bisa dimasukkan ke box. Salah satunya di DLH gitu. Kalau memang saya Wah, gitu. Oh. Yang 1, 2 sih nggak apa-apa. Satu rumah ngasih semua uang. Nanti bapaknya yang ngambek ke saya. Pak Juande nanti yang marah ke saya. Aja lu nunggu aja istri saya gitu. Lama ada kirim. Pak Juande, Jin. Tadi Bu mengenai sampah kan tadi ya yang paling dasar ya organik kan organik sama B3. Kalau B3 kan jelas-jelas itu tidak boleh disatukan ya dengan si organik. Tapi sebenarnya nih kalau kan kadang ibu-ibu males ya, ada aja yang ambil satuin aja deh gitu. Organik sama organik. Sebenarnya fungsinya tuh apa sih si organik dan anorganik dipisah tuh apa gitu? Fungsi dasarnya gitu biar kalau ngejelasin ke ibu-ibu tuh oh ada dampaknya toh gitu. Apa kira-kira? Ya, mungkin maksudnya gini. Saya juga agak ini ya. Jadi maksudnya begini. Iya, Apakah organik itu nanti akan berguna? Iya, Apa tidak berguna? gitu. Apa Itu gitu? ketika diolah lagi sama kita, katakan aja dari dinas, termasuk organik. Iya. Kalau misal ternyata itu bisa dijadikan diolah lagi, ternyata ada kegunaan. Iya. Nah, kecuali mungkin B3, saya nggak tahu nih Iya. kalau B3 mah sama sekali mungkin tidak bisa di recycling lah kayak gitu nggak bisa ya. Nah, yang organik sama anorganik siapa tahu nih. Apa nih fungsinya? Boleh. Enggak tuh. Ini enggak tuh. Ya. yang tadi kan baik. Ya, sebetulnya yang paling mendasar bagi kita di rumah ya, ketika tidak dicampur itu kita sampah kita tidak akan menimbulkan bau. Itu yang paling simpel gitu. Bagi keuntungannya. Selain itu kan nanti ketika misalnya kita sudah pilah, banyak yang bilang kita nanti bisa makan sampah di kedai. Gitu. Iya. Ya, Semuanya ini kan. iya. Nah, itu sebetulnya kalau di aturannya itu Iya. kewenangan pengelolaan sampah itu dibagi kewenangannya gitu. Dari rumah sampai ke TPS itu merupakan tanggung jawab dari RT RW. Dari rumah ke TPS. Dari TPS. Tanggung jawabnya Pak RW Ya, ya. dari TPS ke TPA tanggung jawab pemerintah. Kemudian ketika saat ini Kota Bandung sehari itu lebih dari 1.500 ton sampah sehari yang dihasilkan gitu. Sampah campur lah. Oh. Seluruh sampah itu sampah dan kebanyakan masih dicampur di TPS gitu. Akhirnya ini kan karena si konvensional lah polanya kumpul buang dan kumpul buang. Nah, ketika sekarang beberapa bulan terakhir itu kapasitas TPA sudah penuh dan sekarang itu kita dibatasi hanya boleh membuang ke TPA itu sekitar 900 ton. Berarti kekurangan 600 Banyak ton juga ya. per Maaf hari. nih. Per hari. 900 ton itu juga banyak. iya. Nah, sisanya yang Sisanya 600 ton. 600 ton Lebih lebih. sebenarnya dikemanakan? Nah, per hari itu. Iya, per hari betul. Kalau diakumulasikan itu kan Kali. berapa ton per Iya. hari perharinya gitu. Wow. Oleh karena itu kami dari pemerintah Kota Bandung Iya. meminta partisipasi lah dari warga. Itu bukan hanya Iya. memilah saja, tetapi bagaimana bisa kalau bisa zero waste lah dari lingkungannya gitu. Dengan berbagai cara. Yang pertama dengan cara dipilah itu kita jadi tahu bahwa ada sampah tadi disebutkan ada yang organik dulu. Ya. Yang organik
itu secara garis besarnya dibagi 2 yang dihasilkan dari rumah dan dari dihasilkan dari taman. Iya. Ya, Ya, betul, kalau betul. dari Oke. taman daun-daunan yang berjatuhan, Oh iya, daun kering, daun sekotoran kering, ya? itu mungkin bisa dikumpulkan jadi kompos gitu kan. Iya. Nah, itu jangan disatukan. Nah, yang dari rumah itu Oke. kemudian, bisa ada beberapa cara untuk menanganinya. Itu dari mulai ada loseda, ada kompos, atau bisa sekarang, Pak Kadis ya Pak Wali Kota itu sedang mengusahakan bagaimana bisa buat kompos pit. Kompos pit Ya, bagaimana, betul. apa, Ya, menggali ya, menggali ya. terus nanti dimasukkan, terus Betul. Itu ditutup tuh. Ya itu sudah lagi. terinfo juga saya dari kelurahan, Ya. jadi sudah menginfo ke Oke. kita pengurus Iya. untuk membuat compost pit. Jadi kita ini mendapatkan 3 atau 4 titik. Mmm, Jadi kedalaman 2 meter, iya, lebar 1 meter, panjang 1 meter. iya, Namun kami menunggu sosialisasi sama edukasi dari Dinas Lingkungan iya, Hidup, Itu nunggu yang itu. buat komposter itu ya? Ya compost pit. kompos pit, Oh, compost Ya, pit. iya, Kalau itu berarti kan dia kan kalau kita masukin ini sampah dapur ya, terus kita layer sama, daun. daun ya. Nah itu Mhm. tuh bakalan bau nggak sih? Itu Di-layer pakai daun itu? berdasarkan pengalaman dari teman-teman ketika Iya. di layar dengan daun itu tidak bau. Ya, tapi Mmm, memang Kok bisa? kendalanya Kok bisa nggak bau? Karena daun itu kering. iya, menyerap. Dia ada ini Dia nggak? ada Maksudnya dia daya mengandung serapnya apa juga. gitu maksudnya jadi bikin Oh, si makanan itu nggak bau gitu? secara teknis sih adalah ya kandungan Iya. kimianya tetap iya. kimianya. Iya iya. Tetapi secara Oh. ininya simpelnya ketika sampah makanan itu Mhm. kan sisa dapur di Layer layer oleh dengan daun. dedaunan, daun Heeh. kering itu Mhm. tidak menimbulkan bau Tidak itu. menimbulkan Tidak bau. menimbulkan Ya, Oke. dia bau. melayering terus menutup apa permukaan, dia kering juga kan, nah sehingga Mhm. itu dia ngeblok bau itu. Misal tidak ada daun kering nih gimana, Pak? Sebetulnya kalau si sampah Mhm. kering yang Mhm. dari taman itu kan Iya. tidak hanya daun kering saja, Heeh heeh heeh. yang sampah coklat. Sampah coklat. Jadi sampah Sampahnya apa coklat tuh? di Iya jadi sampah kayak kering. semacam Daun-daun kering itu sebetulnya coklat ya? Iya. kertas daur ulang yang warna Coklat. coklat Oh iya. itu bisa. Atau Oh. misalnya kertas yang itu juga bisa. Kalau misalnya darurat ya, Iya tapi iya. sebaiknya memang Daun kering. daun kering karena dia dia Oke. bisa juga kan dia dari Oke. ya tadi kan itu melalui pengolahan dulu gitu ya. Juga kalau misalnya gini lagi mungkin bisa pakai loseda di tiap rumah. Nah itu tadi loseda, Mas mau nanya, loseda tuh boleh dijelaskan nggak? Sama itu nggak? Singkatan itu Iya, saudara. Ya. Iya, jadi Saya taunya pada saat apa namanya kemarin sempat darurat sampah ya, jadi ya. kita semua warga apa ya disarankan untuk mengolah limbah organiknya masing-masing. Nah, sebetulnya yang paling simpel adalah yang saya lakukan nih, Iya. ketika saya pindah ke sini, Heeh. kan kita punya sedikit uang ya, Iya di depan. berapa Iya. tuh ya, Taman depan. yang taman Iya. depan ya, makanya saya juga itu tetap itu mempertahankan ya, karena kan Biar saya hijau ya. Biar selain itu juga untuk kompos pit. Oke. Kita itu kan air itu kan di belakang ya, sumber air Iya. di situ kan di Iya, belakang. iya, iya. Jaraknya itu ke depan itu kalau di saya kan 17 meter itu jauh. Oke. Di depan tuh kan ada apa namanya itu septic tank Iya. dan sisa-sisa permukaan tanah ya. Iya. Nah, itu tuh tinggal digali aja masukin ke situ itu simpelnya. Tutup aja. Yang dimasukin apanya, Bu? Sampah organik. Oh. Iya. Iya. Jadi kita kayak ngegali lubang gitu. Iya. Iya. Gali Jadi lubang, masukin sampahnya, tutup. Itu tuh yang paling simpel, paling darurat yang bisa kita lakukan. Iya. Kalau kedalaman ke bawahnya? Kalau saya pada saat itu tidak mempermasalahkan. Selama tidak ada sumber air bersih. Karena jaraknya dari sumber air bersih itu harus minimal 10 meter. Kenapa nggak boleh biar nggak becek, biar nggak Serapan ya? Serapan. Serapan. Karena ada Oh, serapan. oke. Dan SNI-nya juga memang minimal 10 meter. Hmm. Kayak septic tank itu kan minimal Memang 10 udah meter ya dari dan standarnya kalau ya nggak boleh. kalau kita lihat di perumahan itu kan sumber air bersih itu biasanya di belakang. Iya. Iya. Jadi di depan itu septic tank jadi Sumurnya ya di aman belakang gitu. ya. Iya, Oh iya iya iya. ada pesan sponsor perbesar suara. Kayak Oke. kurang ini ya. Suara saya mah insya Allah keras. Suara. Sudah bakat. Wahyu kayaknya suaranya harus di Oh, siap. Iya Gua boleh pegang aja ya, biar ini. Boleh boleh. Oh. Nah gitu deh. Pegang sama. Nah gitu. Pak kalau misalnya dilihat dari CV-nya Pak Bumi kan Hmm. sebagai Nah, penyuluh ya, Iya. berarti memberikan edukasi lah ya Hmm. kepada apakah langsung pada kalau di ini kan kalau di marketing kan customer gitu ke ibu-ibu rumah tangga atau kemana gitu, terus
Gimana? Maksudnya kalau misalnya emang ke ibu-ibu ada banyak kendalanya nggak sih? Maksudnya kan ibu-ibu kadang ngeyel, males gitu ya, Iya. apa gitu, iya maksudnya iya Mengedukasinya. cara Edukasiin ya. mengedukasinya itu gimana gitu loh, Oh. biar Iya. gampang diserap dengan bahasa ibu-ibu gitu loh? Eh, Ataukah misalnya presenternya ketika itu teh harus kasep? Bisa kalau bisa. Gelis ngomong merenya da ibu-ibu kasep gitu kumaha. saya ditolak warga tuh mending. Belum apa-apa. Habis Oke oke oke, gitu iya. kan, siapa tahu gitu. Karena tentang edukasi ini Iya. memang, penyuluh lingkungan hidup di Kota Bandung itu masih sangat minim ya. Di daerah Taruh gitu mah. nah, itu. Nah, harus ke UK dulu, Pak. Sembarangan. Iya. Di DLH masih terbatas. Oleh itu kami, kemarin merekrut ada, ini apa, pendamping kawasan bebas sampah per kelurahan, fasilitator per kelurahan 1. Oke. Nah, tapi memang satu kelurahan 1 untuk Berapa RW? berapa RW kan kelilingnya Iya, itu. liur. Seandainya sehari 1 RT, karena kan nggak mungkin per RW-nya. Iya. Satu-satu Iya. itu baru balik lagi itu Iya. harus berapa ini kan Iya. memang ya tugas berat lah. Iya, betul. Kalau secara teori juga, di Jepang itu butuh 32 tahun. Buset, gimana kita ya? Ya kita Jepang kan dulu, sekarang di Indonesia lebih Iya, oke. Iya, jauh lah ya. ya. Memang butuh waktu yang tidak tidak sebentar dan juga harus continue gitu itu. Ya. Dan memang, kebetulan, satu hal yang menarik juga Iya. di dalam disertasi saya tentang bagaimana kok ibu-ibu di Indonesia itu mau mengolah sampah. Oke. Karena kalau di, luar itu, apalagi negara barat, Iya. itu kan dilaksanakan bersama. Iya. Tugas rumah tangga itu Iya. dilaksanakan oleh SOP lah ya ya, ibaratnya. oleh semua anggota keluarga. Iya. Tetapi di Indonesia itu kan ibu-ibu yang mengambil peran. Ya, Oh, SPM. iya. Karena itu sebetulnya memang ujung tombak pengelolaan sampah dari rumah itu adalah ibu-ibu. Ibu-ibu. Gitu untuk Budaya. di wilayah, Asia gitu. Iya, Gitu, oke. gitu. Tapi pengalaman saya di rumah saya pengelolaan sampahnya luar biasa. Ini curhat. Ada istri saya pas sebelah sana, Pak. Bener saya Iya, betul. jempol ke istri saya ketika Betul. memilah sampah. Beliau luar biasa. Iya. Ini bukan promo memang gitu. Iya. Jadi saya tetap memilih. Alhamdulillah. Kalau bisa saya Sudah melewati beberapa tahapan Oh, sih. iya. Ini saya pegang erat beliau jangan sampai. Gitu. Luar biasa betul pemilihan sampah. Betul. Dan juga tadi betul apa kata Pak RT tadi, bahwa di Indonesia itu, istri sebagai house manager. Betul. Yang memanage rumah itu adalah ibunya gitu. Guru les juga, Pak. Guru les semua. Kalau bukan Pak, betul. Iya. Kalau misalnya anak-anak, bapak nama kan, itu santai. Tapi ketika ibunya, Iya, saya kesini ya. itu kan, itu ketika ibu itu, ketika jadi manajer house itu, jadi termasuk biasanya aturan ini ketika ibu di rumah itu, ini nanti sampah dipilah, maka rumah kan satu penghuni rumah itu akan nurut gitu kan. Gitu. Dan juga apalagi di Indonesia yang termasuk memanage dapur ya, ketika memasak itu adalah dari ibu-ibu sendiri gitu Iya, kan. betul. Jadi memang mudahnya adalah ketika masak itu Iya. sudah disiapkan satu kantong plastik khusus untuk sampah Organik. organik Iya. itu. Jadi Istri saya itu. sudah ada contoh Pak, mungkin bisa jadi penyuluh Pak. Harus itu mah, harus itu. Iya. Bapak-bapak, warga di Papuri dan juga ibu-ibu, nih masukan ternyata memang luar biasa nih. Berarti seorang ibu itu adalah host tadi apa? Manager Manager of the house. Ya, host manager. Ya, terus Jadi tolong bapak-bapak didengerin. didengerin ya. Curhat Bu. Didengerin, dielus-elus. Wah, ini ibu-ibu luar biasa. Bapak-bapak hati-hati ya. Kali bisa dicaranya. Bahaya. Memangnya kalau dari sisi ibu-ibu tuh ya, mungkin Putri juga ngalamin ya, Iya. kita tuh istilahnya mengedukasi orang rumah aja buat milah sampah itu tuh memang butuh waktu. Iya. Saya aja, masya Allah, Ada anak itu udah pada gede ya, Bu. pada Aduh, gede, iya. iya, tapi tetap aja ada Iya. residu masuk ke sampah organik. Iya. Iya. Terus sampah dan alhamdulillahnya memang kalau saya sih udah bisa ngeluarin
sampah berdasarkan si ininya ya, Hmm. apa namanya tuh, sifatnya gitu. Jadi Iya. kalau yang organik itu memang kita siapin ember khusus karena Ya. kan kebetulan diambil ya. Iya. Kalau misalnya memang seandainya tidak diambil menumpuk pun, kita biasanya masukin koloseda gitu. Hmm. Jadi ya udah lumayan lah dan itu butuh waktu memang ya, Betul. dan butuh kesabaran ya. Kesabaran. Ya, betul. Kesabaran, iya. Dan jangan menyerah ya. Betul, betul ya Bu ya? Konsistensinya. Iya, betul betul Berarti betul. sebenarnya ada Pengelolaan. Parpagumi juga berarti sebenarnya apa namanya itu pengolahan sampah ataupun sampah bisa diminimalisir apa sih namanya bagian Dari sumber. dari sumber Sumbernya. apapun pertama dari rumah dulu Dari ya. rumah dulu, betul. Pemilahan itu dari Iya, rumah. betul. Ya, setelah pemilihan dari rumah, mungkin izin Pak RT, mohon maaf ini PR selanjutnya adalah bagi pengurus RT. Gitu, bagaimana Jadi pertanyaan saya. gitu. Iya, Setelah dipilah, bagaimana nih pengelolaannya Iya, gitu. Ya. ada ini nggak Pak, ada tips and trick Hmm. untuk Pak RT dan jajarannya gitu, bagaimana mensosialisasikan kepada ibu-ibu, ya Bapak Ibu, semua lah warga di sini lah ya, kita Iya. nggak mau ibu-ibu doang ya, Iya. semua warga di dong kampung semuanya. ini ya Iya, gitu, supaya betul. kita bisa gotong royong juga, saling Iya. mengingatkan gitu. Iya. Karena kan kadang ada malesnya ada banget, apalagi anaknya masih pada bocah kayak saya kan ya. Iya. Ya udahlah yang penting mah bersih aja gitu. Iya. Ada mungkin banyak yang seperti saya gitu ya. Hmm. Saya juga termasuk yang belum memilah nih, apalagi BU tadi B3 Iya. terkait sama B3 tadi kan gitu. Belum sama sekali tuh baru tahu tuh kalau B3 itu singkatannya dari kepanjangannya hal tadi gitu ya. Nah, jadi apa nih Pak, boleh di-share kepada Pak RT nih? Iya. Ini mungkin Triknya. contoh kasus aja dari Iya. beberapa RW yang melakukan pemilahan sampah. Iya. Memang yang pertama adalah penjadwalan mungkin. Iya. Gitu. Kapan dari RW atau dari RT Iya. melakukan penjadwal mengambil sampah organik kapan, terus anorganik kapan. Jadi rumah itu ketika rumah-rumah sudah memilah, itu mereka tahu oh ternyata nanti Senin itu jadwal diangkutnya sampah organik gitu. Jadi yang dikeluarkan sampah organik aja, betul. Tapi kan Pak, maaf ya Pak saya motong. Jadi pengalaman tuh dulu sampah organik itu ambilnya tuh seminggu sekali. Pas dibuka, Iya. wah malam banyak yang keluar itu gimana? Jadi berarti kan kalau gitu Panen itu. Saya nggak berani curhat itu, Mas. berarti kan kalau gitu sebetulnya kita lebih sering untuk organik. Iya Pak, Dan juga benar. pengelolaannya bagaimana bisa diselesaikan di komplek. Ya. Apakah itu dengan kompos pit atau dengan komposter gitu. Iya. Gitu. Jadi selesai di komplek. Kemudian yang anorganik kapan? Kalau anorganik biasanya itu lebih banyak yang menunggu karena kan itu bernilai gitu. Yang sama recycle. Lebih lama. Gitu. Oke. Itu mungkin bisa juga nanti ada program di beberapa RW itu sedekah sampah gitu. Iya. Jadi sampah-sampah recycle itu memang dipilah dan disedekahkan kepada Mamang petugas sampahnya. berapa mamang sampahnya gitu. Dan ada juga beberapa RT RW yang mengeluarkan powernya gitu. Iya. Kalau misalnya tidak memilah sampah, Mau diangkut. itu tidak akan dilayani kebutuhan kependudukannya, administrasinya. Kalau jadi KTP kan. Iya. Manjang. Jadi kan itu ada stiker Iya, card-nya ya, iya, ada apa reward and punishment-nya. Reward-nya apa, nanti punishment-nya apa gitu. Itu beberapa contoh gitu di beberapa tempat yang lain. Mungkin itu bisa disesuaikan dengan kondisi di lingkungan gitu. Yang mungkin yang paling simpel ini bagus juga YouTube karena kadang-kadang di saat sekarang ini kita sudah mengumpulkan warga. Betul. Ini podcast tinggal di-share di Betul. komplek. Iya. Sudah menonton Bisa ditonton kapan saja. Bisa ditonton kapan saja. Iya. Itu yang paling simpel itu di rumahnya juga sudah ada yang dipilah. Kadang tadi bingung kan, dari apa saja sih? Iya, betul. Sudah ada. Mungkin bisa kita Listnya lah ya, listnya. Ini Apa yang dimasukkan? organik yang dibuang ini, Iya, betul. yang anorganik ini, Betul. yang residu ini. Iya. Nah nanti tidak perlu kita misalnya menyiapkan tempat sampah yang wah gitu, plastik aja. Kan sekarang ketika belanja itu kan kita Plastik mahal loh Pak. 500 ya. Naik kok Pak plastik. Itu kan kadang ada Iya. plastik-plastik yang kita simpen gitu. Iya. Nanti kan sudah bisa kalau misalnya kita sudah dipilah itu, kan keresek yang bekas apalagi bekas sesuatu itu bisa kita gunakan kembali. Tapi biasanya plastiknya diambil sama emangnya loh. Karena plastik itu satu kilonya lumayan juga mahal. Iya, jadi kadang tuh pas dulu zaman dipilah ya, biasanya saya taruh kayak di
kayak toples plastik besar gitu, pas si emangnya datang dikasih, "Mang ini tinggal dipindahin aja entar dikasih lagi." Awalnya sih emangnya mau, lama-lama, "Bu masukin plastik aja," cenah, tapi ya Ya. nggak kembali plastiknya gitu, diambil sama emangnya, Hmm. gitu. Menyambung tadi yang Pak Iya Kami iya, mengenai apa sih tadi itu, pengolahan pemilahan, sampah mhm untuk mhm, jadi mempunyai nilai jual kayak gitu ya. Iya. Insya Allah Pak, jadi dari seksi lingkungan nih, suaminya beliau, Bapak Pak Tisna ya di seksi lingkungan gitu, Mhm. jadi sudah membuat program, Mhm. termasuk nanti ada di situ Pak. Tinggal Alhamdulillah. nanti apa kita tuh? bergerak, Oke, tinggal masalah nanti kita pembiayaan. iya. Jadi Hmm. sampah-sampah yang kering ini tidak perlu kita keluar karena itu butuh biaya untuk Oh, mengangkut lah ya, Iya. iya, biaya mengangkut. Nah insya Allah lingkungan sudah membuat program, nanti Hmm. tinggal kita berjalan RAP-nya bagaimana, jadi sampah itu akan kita olah, akan kita mixer lah kayak gitu. Hmm. Setelah itu jadi kompos. Kompos itu jadi kompos gitu ya. untuk jadi itu, oke, nanti penjualannya nanti kita akan ya nanti Pak Tisna sama Pak Rula yang Hmm. suaminya beliau nanti idenya Hmm. insya Allah berjalan, tapi kita melihat dulu RAB-nya kebutuhan biayanya. Nanti Iya. bagaimana cara mengolah, nanti siapa tahu dari hasil itu bisa kita jual. Iya. Jadi kan jadi Iya. apa namanya itu benefit kita. Gitu. Betul. Berarti IPL turun dong Pak, nggak? PL mana? Nggak ada turun ya? Besar ya. Iya, oh iya ya, iya, oke 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 oke. Berdasarkan Iya, pengalaman juga ya dari iya, rumah itu ya, kalau kita sudah milah, mhm. itu akhirnya kita tuh mengeluarkan residu itu sedikit. Jadi Iya betul, betul. sedikit banget jadinya. Yang satu anorganik, yang satu kan organik ya. Mhm. Nah, anorganik juga sebetulnya bagi dua tuh, Iya. yang residu yang dia tercampur sama sisa makanan gitu ya. Mhm. Yang satu mah memang dia bersih gitu. Nah, itu tuh jadi sedikit sekali. Bahkan saya pernah tuh 1 minggu itu dia cuma 1 kresek segitu aja, itu residunya. Si Yang B3 itu? Bukan residu. residu itu Oh sisa yang oh makanan? anorganik Iya, yang dia bercampur dengan makanan oh kayak iya di iya, wadah-wadah kayak plastik bekas di jajanan. apa gitu. Iya, Oh iya 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 betul. iya Itu iya. tuh sedikit banget. Oke oke Dan oke yang oke. organiknya tuh bisa misalnya kalau tadi compost pit ya, kalau enggak Mhm, bisa pakai loseda. Loseda. Loseda juga dia apa ya namanya teknologi juga sederhana. Dia tuh kayak pipa paralon iya, sepanjangnya 1 meter ya Pak ya. Mhm. 30 cm ke bawah itu dia dibolongin. Nah, terus yang dibolongin ini masuk ke dalam tanah. Iya, mhm. Nah, nanti ini tuh diisi sama sampah organik. iya. Iya Ya sampah iya organik. sampah, Heeh. Nah, Kak, bisa bagusnya sih sampah organiknya dicacag ya istilahnya tuh apanya, iya, dia, dalam Direcah. potongan Direcah, iya. kecil-kecil lah ya Heeh dari dapur heeh itu. heeh. Terus nanti diaktifasi dengan, disiram aja sama air gula mhm. gitu untuk Siram air aktivasi, gula, kenapa? supaya bakterinya ada, makanannya Oh ada. oke Mhm. oke Si oke. bakteri itu kan dia akan muncul. Iya, Nah, kita, pancing makanannya dulu lah dia ya? dengan Mhm. iya dengan Oke. apa, kayak nutrisinya gitu loh, iya. Disemutin nggak? Bukan Pak. Air gula? Kan Iya. udah di dalam kan? Kan udah di Ya. dalam Oh oke oke tanah, oke oke heeh, oke dalam oke tanah. oke. Jadi kan Iya nanti di iya. situ tuh nanti juga dimunculkan ada munculnya banyak, apa ya, kayak, cacing yang pengurai, heeh Mmm. heeh, apa, Oh, jadi binatang-binatang nggak pengurai. perlu pakai cairan pengurai yang banyak dijual tuh? Nggak Bisa perlu, juga. bisa Itu pakai mah itu bisa bisa. ngejual produk. Kita jangan kan yang cairan pengurai gitu. Iya. Ada iya. Kayak misalnya, apa ya, Pak, ya, yang organik, ini tuh cairan tuh cairan, Iya. Pak, aku tuh ada itu Berarti itu bisa, jual di toko-toko ini juga. kalau nggak dibikin sendiri juga bisa kan Yang dari sebetulnya air itu. gula itu, Dari sampah dari sampah makanan itu, sampah sisa buah-buahan itu. buah-buahan ditambah air gula, selalu diaktifasi oleh air gula karena nutrisi si bakterinya itu dari air gula. Cuman, starter pertamanya aja. Oh. Nanti si cairannya tuh bisa dijadiin itu, gitu. Terus aja diisi dan itu tuh, ya kalau saya sih punya beberapa. Jadi kalau yang ini penuh, tambah ke sini gitu. Jadi si pipa itu sebenarnya fungsinya sebagai corongnya ya untuk memasukkan si sampah itu ke Iya. tanah? Iya, Sebetulnya komposter mini komposter mini, iya. gitu. Jadi Oke. nanti ketika sudah jadi kompos dia turun ke bawah, Turun ke bawah mendelesep mendelesep dia lagi gitu. istilahnya. Oh jadi dia nyatu ke tanah? Iya, Gitu. heeh. Oh berarti enak. Saya sampai sekarang tuh nggak pernah saya bongkar. Jadi dia turun Oh turun ke turun, bawahnya berapa volumenya meter turun. Bu? Cuman 30, 30 40 senti lah senti. atau 40 senti gitu. Oh iya. Bahkan kalau nggak punya tanah, Mhm mhm. di pot pun bisa ya, Pak, ya? Iya. Heeh. Kalau di pot lama Bu, kan soalnya saya bikin dari, kaleng cat itu. Enggak sih, maksudnya Lumayan si tuh si losedanya itu di dalam oh pot oke gitu. oke oke Jadi oke. ditanamnya di pot, nggak usah Oh, harus misalnya, "Aduh saya nggak punya lahan iya kok." iya Kebakaran iya semua iya gitu iya. kan. Itu Hmm. bisa ada pot dimasukkan ke situ aja, Heeh tinggal heeh. si volume losedanya aja Oke. disesuaikan. Loseda tadi itu namanya lodong sesa dapur
Lodong sesa dapur. Oke, Ribet. siap. Berarti ya loseda lodong sesa sesa dapur. dapur. Juga ganti bahasa Bahasa Indonesia. Sunda ya? Sayang, Iya bahasa Sunda, iya. lodong sesa dapur. Iya. Nggak ngerti lo ya? Ngerti. Lodong Sesa. Lalu dong sih itu ya. Lodong tuh jadi kayak apa ya? Lubang itu kan telah kalau rumah tuh Melodong kita orang Sunda mah melodong, melodong itu kayu, pocong, itu pakai beduk. Kan kalau ini pipa Iya. kan. Hmm. Kita bisa bikin sendiri kan sebetulnya. Kalau biar nggak bau tutup. Ada tutupnya. Tapi kan kalau sampah organik yang ditutup itu dia suka meledak gitu loh. Kayak ada gas gitu. Kan dia ada serapan Oh, karena di bawah dia nggak tanahnya dia nggak ketutup ya dia ya. Iya. Iya. Emang Oke. kalau dipegang sih kadang agak anget. Iya kan? Iya. Tapi saya juga Oke. kadang terus kan setiap kali kita mau isi juga Kita juga, buka. iya. Jadi kan dia keluar, Iya. kita Si isi. ini belatung-belatung itu Alhamdulillah saya nggak ada sih ya, karena dia kan di dalam tanah ya. Terus Oke. ini. karena itu si dari zat aktivator itu supaya nggak ada. supaya tidak ada belatung. Oh itu. Oh oke, baik. Kalau cuma masukkan aja, masukkan aja terus Iya. tidak apa-apa. Iya. Biasanya timbul belatung. Iya. Oke. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, Ya. jadi kembali ya. Berarti kita mulai dari rumah dulu. Betul. Jangan keluar dulu, kita mulai dari rumah. Insya Allah ketika dari rumah, sudah bisa mengedukasi diri sendiri. Betul. Insya Allah semuanya akan Iya. kita membantulah program dari pemerintah. Iya. Bukan kita menunggu dari pemerintah, tapi insya Allah kita akan membantu program pemerintah. Jadi yang tadi disampaikan sama Pak Gumi, Sama Bu Ayu. ya. Berarti semuanya ujung-ujungnya udah kita. Luar biasa, udah pasti gitu. Iya. Ya. Jadi kembali memang ke kita kembali. Jadi Jolali, jangan lupa ulah hilang. Memilah sampah. Boleh Milah ditutup pakai pantun, Pak? Aduh, itu bisa. Sudah bikin. Orang Sama gitu satu mungkin loh. tambahan nih, Apa? Pak. Oh, boleh. Jadi memang semua berawal dari rumah, Ya. tapi kita juga baiknya menerapkan konsep apa ya budaya ramah lingkungan dengan membawa goodie bag, Oke. apa ya, Tumbler. terus tumbler tuh Tumbler. kemana-mana. Saya juga udah biasain tuh anak-anak bawa tumbler kemana-mana Iya. gitu ya. Terus udah gitu bawa apa namanya makan siang lunchbox. Ini kita udah biasa banget tapi ya bawa lunchbox gitu ya makan gitu. Jadi itu juga kan meminimasi sampahnya juga. Jadi Iya, betul. setelah minimasi sampah, sampahnya lebih sedikit, sampahnya kita pilah. Oh, mantep banget kan terus kita olah gitu. Itu Sederhana sih. Iya, sederhana. Jadi katakanlah kalau misalnya kita berarti ya. Iya, pokoknya dari rumah lah. Kita ketika membeli sesuatu makanan ke sana, kalau bisa mah bawa ini Bawa sendiri tempatnya aja. aja sendiri. Pakai lunchbox sendiri gitu, Iya. nggak bawa minum Ilmunya sendiri belum daripada sampai nanti situ lagi, sampah ya. nama banyak gitu kan ya. Iya. Murah juga kan kalau bawa air mineral sendiri gitu. Betul. Kan ada loh apa namanya restoran yang berani menolak kalau kita Nggak. pakai tumbler. Ya, Nggak kalau ada. itu nggak Nggak ada. kecuali bawa merek lain ke situ. Iya. Kecuali kalau kita bawa IAM DK ya di situ. Pantun. Boleh pantun ya. Iya. Pergi ke pasar membeli mangga. Cakep. Mangga dikupas manis rasanya. Cakep. Mari pilih sampah di rumah tangga. Siap. Organik dan anorganik ada tempatnya. Cakep. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu warga di Papuri, alhamdulillah. Podcast lingkungan berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Saya sebagai pengurus RT, gitu, alhamdulillah. Sekarang yang kedua berjalan dengan lancar. Hatur nuhun Ibu Ayu, hapunten terus dia repot. Bapak Gumi, hatur nuhun pisan, terus dia repot. Hatur nuhun Bu Tia. Sama-sama. Dilanjutkan nanti. Depannya. Pesan sponsor Pak, jangan lupa share, follow Ya. akun dari YouTube-nya di Papuri ya. Siap. Ya. Apa itu nggak kelihatan Pak, nggak pakai kacamata. Oke. Boleh nanti Jangan lupa follow. dilihat di sini ya. Oke, bawah ya. Follow, Silakan. like, and share. Terima kasih. Dan bermanfaat, tolong di komen. Ini kami perlu nih, kenapa harus di komen? Karena Ya, kami feedback. perlu kritik dan saran. Iya gitu betul. ya. Oke. Terima Hatur nuhun kasih. pisan. Terima kasih Pak Gumi, Bu Ayu, sehat-sehat, jangan kapok. Iya. Tetap semangat ya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ya. Ya, sama-sama. Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi Dadah. wabarakatuh. Salam aman, nyaman, guyup.